Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Irsan Baru selaku fasilitator guru penggerak angkatan 5 yang saya hormati, kepada Ibu Ari Akhirni selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 5 yang saya hormati, kepada Bapak Bejo rekan sejawat selaku pengamat yang saya hormati, kepada rekan saya Ibu Tika Francisca selaku rekan sejawat saya yang saya hormati, dan saya sendiri Ibu Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan melakukan coaching ulang bersama Ibu Tika Francisca, yaitu mengenai tindak lanjut saya yang pertama yang kemarin habis dilaksanakan pra-observasi, dan ini adalah hasil dari observasi saya, yaitu observasi di kelasnya Ibu Tika Francisca. Selamat pagi Bu Tika Francisca. Selamat pagi Bu. Baiklah Bu Tika, mengenai ini kan adalah mengenai observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Setelah observasi di kelas Bu Tika nih, saya ingin berbincang sedikit lah ya, kita coaching sedikit masalah observasi tentang pengajaran yang sudah dilakukan Bu Tika Francisca. Boleh ya Bu ya? Baiklah, perasaan yang seperti apa sih, atau hasilnya itu apa saja sih setelah Ibu melakukan proses pengajaran di kelas? Iya. Setelah saya melakukan pengajaran kemarin ya Bu ya, yang jelas perasaan saya itu adalah sangat senang ya Bu ya. Walaupun ya alhamdulillah anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, lalu anak-anak itu juga lebih aktif dalam proses pembelajaran ya, walaupun ada 1-2 anak yang masih saja asik bermain atau ribut mengganggu temannya, tapi itu tidak mengganggu dalam proses pembelajaran. Mungkin anak ini kurang fokus dalam pembelajaran karena media yang saya gunakan itu kurang mungkin ya Bu ya. Seperti itu sih Bu, tapi alhamdulillah dalam proses pembelajaran ya berjalan dengan lancar. Oh begitu ya Bu ya. Jadi prosesnya sudah lancar. Mungkin tadi ada kendala sedikitnya tadi tentang siswa yang ribut tadi ya, tapi tidak menjadikan proses pembelajaran itu menjadi terkendala atau menjadi itu ya Bu ya. Baiklah Bu ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengamatan saya tadi ya Bu ya, dan hasilnya tadi menurut saya itu sudah bagus. Di pendahuluan itu Ibu sudah mengajak anak untuk mengajak berdoa sebelum melakukan pembelajaran, lalu wajib menyanyikan lagu nasional yang merupakan itu sekarang adalah kewajiban ya, setiap siswa sebelum melakukan proses pembelajaran kita harus menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Terus mengajak siswa untuk apa tadi yang pertama tadi ya, untuk menyimak mungkin seperti itu. Terus di kegiatan intinya tadi ya, nah Ibu itu sudah mengarahkan anak-anak untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu, mungkin dari tadi yang media yang digunakan Ibu tadi media bekas ya Bu ya, yang dijadikan bahan bekas yang dijadikan montase, mungkin ya itu sudah cukup bagus, luar biasa sekali Bu, idenya kreatif karena dari bahan bekas itu ya Bu ya bisa menjadikan kreasinya menjadi prakarya, suatu karya seni yaitu dari bahan bekas ya. Nah terus mungkin media ya Bu ya tadi ya, mungkin cukup yang sudah Ibu sebutkan tadi. Mungkin anak-anak itu ribut itu ada mungkin ada kendalanya sedikit itu dikarenakan ada mungkin medianya itu mungkin seharusnya ya bisa dikatakan mungkin lebih menarik lagi jika Ibu menggunakan alat medianya seperti proyektor itu mungkin ya, mungkin jadi anak lebih fokus lagi gitu. Mungkin anak kurang fokus karena anak mungkin ada sedikit bosan ya Bu, agak sedikit bosan mungkin seperti itu ya Bu ya. Mungkin ditingkatkan lagi, mungkin selanjutnya bisa menggunakan alat media itu sebaik mungkin.
Lalu kegiatan penutupnya itu sudah bagus ya Bu ya, Ibu sudah merefleksikan tentang materi yang Ibu ajarkan. Lalu Ibu bertanya siapa yang belum jelas gitu. Lalu selanjutnya Ibu melakukan kegiatan penutup dengan mengajak anak-anak untuk berdoa. Nah, terus gimana nih Bu langkah selanjutnya atau solusi gitu ya dari permasalahan ini nih untuk menanggulanginya ini kedepannya itu seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik? Saya akan mencoba merevisi ya Bu ya. Yang pertama itu dalam pembuatan RPP. Yang jelas saya akan lebih perbaiki lagi, lebih saya sesuai dengan RPP yang akan saya ajarkan. Lalu yang kedua yaitu tentang lebih memaksimalkan lagi media yang akan saya gunakan tadi Bu, agar anak itu lebih fokus, lebih menarik lagi lah dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Gitu ya. Ya sebenarnya medianya sih sudah cukup, cuma lebih maksimal lagi, Ya, lebih baik lagi mungkin ya Bu ya, akan lebih baik lagi jika diperbarui yang lebih menarik. Mungkin karena kelas SD itu, tingkat SD itu ada masih dunia anak ya Bu ya. Memang belajarnya itu sambil bermain, mungkin ya lebih dihiasi dengan apa ya, dengan sesuai dengan materi Bu montase itu mungkin gambar-gambar atau kartun-kartun mungkin bisa diselipkan di situ ya, yang sesuai dengan materi di hari tersebut. Begitu ya Ibu ya. Nah, terus rencana untuk merefleksikan hal tersebut itu, untuk rencana-rencana Ibu itu kira-kira kapan Bu yang akan dilaksanakannya? Rencana saya itu minggu depan Bu. Jadi insya Allah minggu depan akan saya laksanakan. Jadi minggu depan ya Bu ya. Minggu depannya baiklah, saya tunggu ya Bu ya nanti hasil refleksinya itu seperti apa. Semoga kedepannya itu lebih baik, praktek pengajaran Bu Tika Francisca itu lebih baik lagi ya, memacu siswa dalam belajar gitu ya, mungkin lebih baik ya. Baiklah Tika Francisca, terima kasih banyak ya atas coaching kita hari ini terkait dengan observasi pembelajaran yang sudah Bu Tika lakukan. Nah, ini bagaimana Pak Bejo selaku pengamat coaching kami, mungkin ada tanggapan, saran, atau bagaimana yang dapat Pak Bejo sampaikan? Oke, menurut saya mengenai tentang pembelajaran yang memang dalam ini sudah berjalan dengan lancar, tetapi masih ada siswa yang istilahnya kurang fokus di dalam mengikuti pelajaran. Memang kita di dalam menghadapi siswa itu memang tidak mudah, sangat susah, karena harus kita mengenali karakter siswa itu dari satu persatunya. Nah, mungkin itu bukan karena bosan dengan medianya, karena memang anak itu mungkin di rumah kurang perhatian dari orang tua, sehingga di sekolah karena menganggap dia itu guru itu juga orang tua mereka yang kedua yang berada di sekolah, minta diperhatikan oleh gurunya. Jadi coba nanti kalau ada murid yang begini ramai ke sana, coba dipanggil rasa dengan penuh kasih sayang, sehingga dia nanti akan membalik imbal balik terhadap kita. Jadi nanti oh iya itu sebenarnya perhatikan dengan saya, dengan ini, dengan itu, melebihi dari orang tua kita. Itu kebanyakan anak-anak sekarang kan begitu, karena saya perhatikan juga di kelas-kelas lain juga begitu. Mungkin orang tua sekarang kebanyakan hanya yang penting sudah diberangkat, dia berangkat kasih ongkos jajan, sudah tidak diperhatikan sudah peralatannya sudah lengkap atau belum, yang penting berangkat, tidak diperhatikan berangkat sampai sekolah atau tidak, yang tahu-tahu nanti pulang. Ternyata kadang-kadang kebanyakan orang tua tahu laporan dapat dari sekolah, anaknya tidak sampai sekolah. Itulah yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita perhatikan. Saya itu saran dari saya itu. Jadi mungkin saran dari Pak Bejo itu sudah sangat bagus sekali ya, cukup membangun Ibu dalam praktek pengajaran yang di sesi berikutnya itu ya Bu ya. Mungkin ya saran Pak Bejo bisa dijadikan sebagai motivasi Ibu dalam melakukan praktek pengajaran mungkin ya Bu ya. Kita ambil sesi positifnya. Terima kasih ya Pak Bejo ya selaku pengamat
coaching-coaching dari kami. Terima kasih atas sumbang sarannya. Semoga pembelajaran kedepannya kita semua menjadi lebih baik lagi. Demikianlah coaching kami pasca observasi yang sudah dilakukan Ibu Tika Francisca kemarin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.